warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Aliwijaya dengan NIM 2220401010. Baik, di sini saya akan mereview mind map yang berjudul Analisis Terjemahan Ungkapan Eufemisme dan Disfemisme pada Teks Berita Online BWC. Baik, di sini saya akan mereview mind map yang berjudul Analisis Terjemahan Ungkapan Eufemisme dan Disfemisme pada Teks Berita Online BWC. Yang pertama itu topik utama. Topik utama fokus pada penerjemahan dari teks berita BBC tersebut. Yang dua itu memahami bagaimana eufemisme dan disfemisme diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang baku dan benar. Selanjutnya ada tujuan penelitian untuk memahami implikasi penerjemahan terhadap pembaca. Bagaimana pembaca bisa membaca teks tersebut dengan menggunakan penerjemahan yang baik. Selanjutnya adalah menganalisis terjemahan eufemisme dan disfemisme pada teks BBC tersebut. Selanjutnya metodologi yang dipakai adalah kualitatif dengan analisis teks berita BBC dengan teknik menganalisis teks tersebut. Selanjutnya ada jenis ungkapan. Yang pertama itu ada eufemisme, ungkapan yang lebih kasar atau negatif, kayak misalnya itu pada kata pembunuhan versus kematian. Nah, dengan kata lain, pembunuhan adalah kata yang kasar, sedangkan kematian adalah menggunakan kata yang lebih halus. Selanjutnya ada eufemisme, di mana kata tersebut menggunakan kata yang lebih halus atau bersifat positif. Yang pertama itu seperti kata meninggal dunia diubah menjadi dari kata mati diubah menjadi kata meninggal dunia. Dia menggunakan kata yang lebih halus, yang awalnya mati dia lebih halus menjadi kata meninggal dunia. Selanjutnya analisis terjemahan. Yang pertama itu ada strategi penerjemahan. Strategi penerjemahan, penggunaan adaptasi budaya untuk kesesuaian. Nah, jadi itu strategi penerjemahan ini dia menggunakan adaptasi budaya dari pembaca atau target pembaca dari hasil penerjemahan ini. Nah, selanjutnya itu ada pemilihan kata yang memperhalus atau memperkasar makna. Jadi harus menggunakan pemilihan kata yang memperhalus atau memperkasar makna sehingga target pembacanya bisa memahami isi teks berita tersebut. Nah, selanjutnya adalah pemilihan kata yang memperhalus atau memperkasar makna. Jadi kita harus menggunakan pemilihan kata yang awalnya jadi kasar, ya tadi seperti dari kata mati menjadi kata meninggal, ya menggunakan makna yang lebih halus sehingga mudah dipahami dan dicerna oleh pembaca. Selanjutnya ada perubahan makna, sejauh mana terjemahan mempertahankan atau mengubah makna asli. Jadi ketika kita akan menerjemahkan suatu teks itu kita harus mempertahankan makna asli sehingga makna dari penerjemahan tersebut mudah dipahami. Nah, selanjutnya itu fokus pada konteks budaya dalam penerjemahan. Nah, jadi ketika kita ingin menerjemahkan teks tersebut kita tuh harus fokus dulu kepada target yang akan membaca hasil terjemahan kita tersebut. Nah, selanjutnya itu hasil penelitian. Hasil penelitiannya terdapat perbedaan cara terjemahan eufemisme dan defemisme. Jadi di mana kita untuk menyesuaikan teks tersebut menggunakan dua kata, yaitu tadi ada disfemisme, dia menggunakan kata yang kasar atau sedikit negatif, sedangkan eufemisme itu dia menggunakan kata yang lebih halus. Jadi kita bisa menggunakan dua teknik ini sehingga dia tuh mudah dipahami. Nah, dan selanjutnya itu ada strategi adaptasi penyesuaian ungkapan untuk pembaca Indonesia. Nah, jadi ketika kita menerjemahkan suatu makna kita harus melihat dulu budaya tersebut, gimana sih kalau di budaya ini dia memakai kata gimana sehingga target itu mudah memahami hasil terjemahan tersebut.
Nah, jadi itu kan ini kan dari BBC ini kan dia kan targetnya adalah orang Indonesia. Nah, jadi dia menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan memperhalus atau memperkasar makna sehingga pembaca itu mudah memahami teks hasil terjemahan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada di kesimpulan. Penerjemahan eufemisme dan feminisme berperan penting dalam mempengaruhi makna dan nuansa berita. Nah, jadi tuh tadi kan menggunakan dua, yang pertama eufemisme dan disfemisme. Nah, jadi tuh peran eufemisme dan disfemisme ini nih sangat penting untuk mempengaruhi makna dan nuansa berita. Selanjutnya ada pentingnya kesadaran penerjemah akan perbedaan budaya, konotasi, dan proses penerjemahan. Dan slide selanjutnya ada saran di mana penerjemah diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih teknik terjemah untuk menghindari perubahan makna. Jadi itu ketika kita ingin menerjemahkan suatu teks, kita harus berhati-hati untuk menghindari perubahan makna. Jadi itu dia tuh nanti tuh maknanya tidak terlalu jauh dari yang awal ke selanjutnya. Jadi dia tetap mudah dipahami. Selanjutnya itu penelitian lebih lanjut mengenai penerjemahan ungkapan eufemisme dan defismisme di media lain. Nah, jadi itu ini kan hanya berfokus pada berita BBC. Alangkah baiknya teknik penerjemahan eufemisme dan disfemisme ini digunakan dalam teks yang lain. Coba kayak kita cari lagi gitu. Nah, terus kritik dan evaluasi. Nah, keterbatasan penelitian. Nah, pada penelitian ini nih, peneliti hanya menggunakan teks berita BBC sebagai data. Padahal jika kita cari lagi, peneliti ini bisa menggunakan teks lain untuk kayak membandingkannya antara teks satu dan teks lain agar lebih banyak objek yang akan dikaji, agar lebih luas pengetahuan, tidak hanya fokus pada teks BBC ini. Nah, selanjutnya adalah saran untuk memperluas objek penelitian ke sumber lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Tetap kembali lagi harus saran dari saya untuk peneliti ini coba mencari teks objek lain atau dari sumber lain agar bisa lebih komprehensif gitu. Nah, mungkin itu cukup review min map dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran.